Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 2 Juli tahun 2022, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah yang sangat-sangat kaya dengan pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat indah yang disampaikan kepada kita melalui kitab Pengkhotbah ini. Dan pada kesempatan ini saya berharap kiranya Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat, keadaan diberkati Tuhan, keadaan sukacita, dan dalam segala tantangan pergumulan yang ada, kita tidak kehilangan semangat. Bapak Ibu tetap penuh antusias karena percaya Tuhan yang menyertai dan menolong kita semuanya. Dan kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi secara menyeluruh saya akan membagikan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-11, tapi akan saya bacakan ayat yang 1 dan kedua. Dan tentunya kita akan perhatikan dengan baik, ya. Ayat yang pertama dari Pengkhotbah pasal yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Pengkhotbah ini, maka Bapak Ibu akan menemukan kata sia-sia belaka, artinya kata sia-sia sebanyak 37 kali. Sangat banyak sekali Pengkhotbah menuliskan kata sia-sia. Sia-sia, sia-sia belaka, kata dia. Tetapi sebelum kita lebih jauh melihat perkataan-perkataan sia-sia belaka tersebut, mengapa demikian dan apa landasannya menuliskan seperti itu dan apa saja yang disebut sia-sia itu, saya perlu menyampaikan bahwa Pengkhotbah ini dituliskan oleh Salomo. Tetapi perlu kita pahami juga dalam kitab Pengkhotbah ini kita tidak akan temukan ada tulisan di dalam ayat ini, dalam ayat-ayatnya berkata inilah tulisan Salomo, tapi selalu dituliskan tulisan pengkhotbah, perkataan pengkhotbah. Tetapi dapat disimpulkan bahwa pengkhotbah itu adalah Salomo adalah karena kita lihat dalam ayat pertama dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Anak Daud raja di Yerusalem yaitu Salomo. Tidak ada yang lain. Karena anak Daud yang menjadi raja hanya Salomo. Berarti tulisan ini adalah tulisan Salomo. Tapi dalam ayat yang ke-16 juga disebutkan dia adalah pemimpin yang paling bijaksana, yang paling berhikmat. Siapakah dia? Ya Salomo lagi. Pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan juga dia penggubah banyak Amsal. Iya, siapa dia penulis Amsal yang paling banyak? Iya, Salomo lagi. Dan dikatakan juga dalam pasal yang kedua ayat 4 sampai 9, dia dikenal karena kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Yang paling berhikmat di dunia ini siapa? Salomo. Berarti ini tulisan Salomo. Dan dapat kita simpulkan pengkhotbah itu adalah Salomo dan memang sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam kitab ini dituliskan oleh Salomo, saya katakan tadi, tentang banyak masa yang sia-sia. Dan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dituliskan oleh Salomo pada masa usianya sudah tua. Artinya kalau ada tulisan Mazmur itu dan juga dituliskan pada masa-masa yang lebih muda lagi, dan juga ada Amsal dituliskan juga di dalam usianya sudah paruh usia, tapi dalam usia tuanya adalah dituliskan tentang pengkhotbah. Kalau saya sebutkan usia tua, berarti kita sudah tahu Salomo sudah menikmati melalui berbagai pengalaman, melalui berbagai hal, termasuk juga pengalaman punya istri 1000 orang tentunya ya. Dan saudara, banyak hal yang terjadi karena di saat dia punya istri, dikatakan istrinya itu mencondongkan hatinya, menjauhkan dirinya dari Allah, dan dia menyembah berhala-berhala. Dan banyak hal yang bisa kita pahami. Dan ini saya sampaikan supaya kita memahami mengapa Salomo mengatakan kesia-siaan belaka.
Yang dituliskan dalam ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia mengatakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang dimiliki, yang bisa dinikmati, semuanya sia-sia. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, semuanya sia-sia, tidak berguna, hidup itu percuma, semuanya tidak ada artinya. Dia berkata demikian. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, ini dikatakan oleh orang yang penuh hikmat. Ini dikatakan oleh orang yang penuh pengalaman, penuh kekayaan, penuh dengan kejayaan. Dia katakan seperti itu. Artinya kita perlu belajar, perlu kita memahami mengapa dia mengatakan semuanya sia-sia. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-11, kita melihat kesia-siaan yang diucapkan oleh Salomo di sana. Bekerja seumur hidup, peras keringat, tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang dapat dibanggakan, kata dia. Manusia berusaha dengan jerih payah di bumi, di bawah matahari ini, apa yang bisa dibanggakan? Semuanya sia-sia, kata dia. Kalau kita bekerja, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, semuanya juga sia-sia. Matahari terbit, matahari terbenam, semuanya itu akan berlalu begitu saja. Dan dunia ini juga tetap sama. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Angin berputar kembali. Semua angin di dunia ini berputar begitu saja. Apa ya? Semuanya akan sia-sia, kata Salomo. Sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak pernah penuh. Dia mengatakan itu semua dalam keadaan yang betul-betul dia mengatakan semuanya di dunia ini sia-sia. Dikatakan lagi ada kalimatnya yang paling sangat menarik perhatian saya. Semuanya katanya menjemukan. Semuanya menjemukan. Semua di dunia ini menjemukan. Memang benar, membosankan. Mana ada yang pernah memuaskan? Semuanya, walaupun kita puas saat ini, besok ya akhir-akhirnya bisa bosan. Sekarang paling senangi, besok udah ternyata begitu. Ya kan? Kadang-kadang merasa kalau saya punya ini, punya itu, saya akan bahagia. Setelah punya nggak bahagia juga. Kenapa demikian? Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah menjemukan. Bahkan dikatakan mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar. Mana ada bisa kepuasan? Bahkan kesimpulannya dikatakan semuanya tidak ada yang baru. Yang ada sekarang sudah ada dulu, yang ada sekarang nanti akan ada lagi, yang tidak ada sekarang semua ada lagi. Semuanya begitu. Dan dia berkata, semua yang sudah pernah dibuat kok, semua akan sia-sia saja. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik, mengapa Salomo begitu berpikir dengan kritis dan begitu tajam menyampaikan itu kepada kita para pembacanya. Dan saya katakan ini adalah firman Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Saya akhirnya mendapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah mengapa dia katakan semuanya kejayaan, kekayaan, semuanya kehidupan yang berlimpah itu, semuanya keadaan yang di dalam dunia ini, semuanya kesia-siaan belaka. Supaya kita jangan memfokuskan diri kita kepada apa yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini, semuanya akan sia-sia, semuanya akan sirna, semuanya akan berlalu. Makanya dia katakan keturunan yang satu pergi, yang lain datang. Semuanya akan begitu saja. Tentunya dalam pemahaman kita sebagai orang percaya, ya memang akan ada akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua kembali. Tapi dalam pandangan manusia bahwa dunia ini semuanya akan berlalu begitu saja, berputar. Semuanya sia-sia. Yang hebat sekarang, besok bisa nggak hebat lagi. Yang kaya sekarang, besok bisa nggak ada lagi. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dikatakan semuanya sia-sia kok. Maka dikatakan jangan berfokus kepada dunia ini. Capek, lelah, letih, fokus kepada dunia ini. Itu semua kesia-siaan. Artinya sepertinya kalau kita berfokus kepada apa yang ada di dunia ini, itu kita sedang merebut kesia-siaan dan seperti menjaring angin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ingin kaya raya, ingin punya banyak hal. Waduh, sampai dikatakan orang yang ingin kaya itu menyiksa diri dengan berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena fokusnya kepada dunia ini. Dan dunia ini kesia-siaan, semuanya akan berakhir. Semuanya akan berlalu. Coba kita lihat siapa yang paling kaya di dunia saat ini. Kalau dia mati, kekayaannya ditinggalkan semuanya dan dinikmati oleh orang-orang yang ada setelah dia. Yang paling fatal adalah tidak sedikit orang menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya untuk uang di masa mudanya. Tapi setelah masa tuanya, dia menghabiskan uang, menghabiskan waktunya
untuk kesehatannya. Oke, saya ulang lagi sekali, terbalik, kesehatannya terbalik. Tidak sedikit orang di masa mudanya dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaganya demi uang. Itu maksud saya. Tapi setelah tua, dia menghabiskan uang demi tenaga dan demi kesehatan. Berarti semuanya sia-sia aja kan? Maka saya memahami dalam perkataan Salomo ini, supaya dalam kehidupan kita ini jangan fokus kepada yang dunia inilah. Kalau seandainya ada kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Ada kesempatan untuk melayani dengan baik. Bukan karena mengejar dunia ini, bukan. Bukan karena mau mengejar penghargaan, bukan mau mengejar eksistensi, bukan. Bukan untuk mengejar apresiasi, enggak. Kerjakan saja dengan baik. Dihargai tidak dihargai, biasa saja. Jadi kaya tidak kaya, biasa saja. Yang penting kita bisa menikmati kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat dari pemahaman yang dikatakan oleh Salomo, sia-sia belaka, sia-sia belaka. Saya melihat yang dimasukkan sia-sia belaka adalah jika tindakan dan juga tujuan kita terlepas dari kehendak Allah. Itu menjadi sia-sia. Karena semuanya tidak ada manfaatnya kok. Bagi Tuhan, kekayaan itu tidak menjadi masalah. Dia maha kaya. Bagi Tuhan, berkat itu tidak terlalu sukar. Gampang baginya, dia maha kaya. Tetapi manusia di saat memfokuskan dirinya kepada dunia ini dan dia menggeser hatinya dari Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan keinginan sendiri, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, itulah yang disebutkan firman Tuhan kesia-siaan belaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan ingin kita menata hati kita, menata hidup kita, menata prioritas hidup kita. Jangan fokuskan kepada kesia-siaan. Kalau kita memfokuskan hidup kita, tujuan kita, kehendak kita kepada apa yang ada di dunia ini, kita sedang terjerumus di dalam konsep kesia-siaan. Karena dunia ini adalah dunia kesia-siaan. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, berupaya dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan, maka semuanya itu menjadi tidak sia-sia. Kenapa saya katakan tidak sia-sia? Karena kalau kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi berkat dan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, di kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita menata diri yuk, menata hati lagi, supaya hidup kita, hati kita lebih terarah kepada apa yang menjadi maksud Tuhan, apa menjadi keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan hanya karena keinginan kita, kemauan kita, kita ingin ini, kita mau ini, boleh saja. Tapi kalaupun itu kemauan dan keinginan yang ada, mari taruhkan itu di bawah kehendak Tuhan, di bawah tujuan Tuhan. Biarlah semuanya kita selaraskan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya berdoa, renungan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu. Dan sekaligus juga saya akan berdoa supaya Tuhan yang menuntun kita selalu hidup bagi tujuan dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, benar Tuhan, segala yang ada di dunia ini akan berlalu dan semuanya itu ada dalam kesia-siaan. Tapi kami tahu semua yang ada di dunia ini akan berarti dan bermanfaat jika semua kami lakukan di dalam kehendak dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan dalam nama Yesus setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada, apapun situasi yang ada, bahwa setiap mereka mengalami hati yang bugar untuk tidak digelisahkan oleh dunia ini, tapi tetap mengarahkan hati di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan terus campur tangan, memberkati dan melindungi setiap kami, setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, supaya setiap kami mengarahkan hati kami hanya untuk kemuliaan dan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan juga silakan berbagi podcast ini kepada saudara-saudara kita. Jika Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan saya pastikan kita akan berdoa dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan sekali lagi sampaikan, mari fokuskan hati kita, hidup kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan,
kerjakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menikmati berkat Tuhan di bulan Juli ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.